Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Siam Perwira. Kalau berbicara mengenai kemiskinan, pemirsa, permasalahan kemiskinan ini memang menjadi suatu persoalan bagi negara berkembang yang entah sampai kapan kita akan menyelesaikannya begitu ya. Berbicara soal kemiskinan juga, ternyata Gubernur Jawa Timur dalam 2 periodenya menjabat selalu menjadikan permasalahan ini menjadi program prioritasnya. Dana yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur pun juga tidak main-main. Baru saja pemirsa, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan saluran bantuan sebesar 6,37 miliar rupiah. Dan kemudian tentu saja ini demi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pamekasan dan juga demi memperkuat pelindungan sosial. Dan berdasarkan data dari BPS sendiri, pada Maret 2025, angka kemiskinan di Jawa Timur turun menjadi 9,5%, yang artinya ada 17.940 warga Jawa Timur yang telah keluar dari kelas kemiskinan. Kita akan berbincang mengenai tema kita pada hari ini pemirsa, yaitu sinergitas lintas sektor pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Karena kalau kita bicara soal kemiskinan, pasti kita butuh banyak sekali koordinasi agar bisa menjadi 0% begitu ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di samping kanan saya, beliau adalah Dr. Andes Haji Imam Ma'ruf MM, selaku anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, anggota Banggar juga, Dapil 11 untuk Kabupaten Nganjuk, Madiun, dan Kota Madiun, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sima, ketemu lagi. Betul, kita ketemu lagi Bapak. Ya, Kali ini juga menjadi bahasan dari Komisi E begitu Pak ya, mengenai pengentasan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat begitu ya. Tapi kita mau tahu dulu nih pendapatnya Bapak bagaimana Pak melihat data yang dirilis oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu Pak. Menurun trennya ternyata. Gini Mbak Sima, saya sebelum bicara itu, kalau bicara kemiskinan kan kita sudah ada dasarnya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Ya. Artinya bahwa ini punya tanggung jawab bersama. Negara itu tidak hanya pemerintah pusat saja atau pemerintah daerah, semua dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, ya, kota, kemudian sampai di tingkat paling bawah. Ini tanggung jawab bersama. Memang betul kemarin saya melihat tulisan baik di Jawa Pos maupun di Surya itu Khofifah mengatakan bahwa memang data kemiskinan kita turun, turun ya, 9 per April itu 9,79 jadi 9,50 lah, kan jadi 0,29% turun. Gitu kan. Nah, tapi dengan melihat bahwa bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah, gitu kan. Lalu data saya yang saya lihat bahwa periode kemarin per Maret sampai itu 180 miliar itu yang digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Sementara pemerintah pusat itu sekitar hampir 12 triliun. Itu luar biasa. Kalau kemungkinan kalau tadi Mbak Sima mengatakan bahwa 0,29 itu kan setara dengan 17.000. Betul. Ya, jadi enggak kurang relevan dengan angka yang sebesar itu, penurunan kemiskinannya sebesar itu. Nah, ini kan perlu harus digali betul kemana, apa penyebabnya sehingga tidak signifikan di dalam pengentasan kemiskinan ini. Baik, tapi mungkin perlu disampaikan juga kepada pemirsa Garuda TV begitu Pak. Sebenarnya bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan itu digelontorkan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sendiri, itu datangnya per tahun atau per 5 tahun ketika gubernur itu menjabat? Per tahun. Per tahun? Per tahun. Baik. Yang digelontorkan ya per tahun. Karena anggaran itu pembahasannya juga per tahun. Bahwa tahun sekian, semacam ini dibahas per tahun. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu per tahun. Kan kita pembahasan anggarannya kan per tahun. Ya, per tahun itu dibantukan. Nah, cuman kan saya melihat Mbak Sima setelah kita ke lapangan, turun ke lapangan ini
saya melihat bahwa bantuan yang tidak tepat sasaran itu banyak, gitu. Sehingga wajar bahwa banyak diselewengkan oleh oknum. Ya, oknum ini macam-macam kelasnya. Ada oknum di tingkat desa, tingkat kecamatan, ada oknum kelompok-kelompok tertentu, bahkan kadang-kadang ini digunakan kesempatan untuk menjadi tim sukses. Maka Pak Prabowo dengan keputusan Pak Prabowo menggunakan data tunggal di TSN itu, data tunggal sosial ekonomi nasional, saya kira tepat. Itu untuk menepis, mengurangi pihak-pihak yang mencoba-coba, gitu kan, mengganggu upaya pemerintah di dalam rangka pengentasan kemiskinan. Mengotak-ngatik data. Mengotak-ngatik nggak bisa, mengotak-ngatik data. Bahwa ini kelompokku yang mau jadikan saya kan tim suksesku, itu udah nggak bisa. Kan apalagi sekarang Kementerian Sosial itu ada usul sanggah. Silakan bahwa semua masyarakat punya hak. Ketika bahwa bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak tepat sasaran, lakukan protes usul sanggah. Usul sanggah yang sewaktu-waktu bisa dilakukan, gitu, bahwa masyarakat semuanya lah punya kewajiban bahwa karena ini tanggung jawab kita bersama dalam rangka pengentasan kemiskinan. Baik, oke. Karena ternyata pemirsa dengan adanya data tunggal sosial ekonomi nasional itu tadi ya Pak ya, itu bisa menjadi suatu alat untuk menepiskan isu-isu yang selama ini beredar begitu ya. Betul. Di mana bantuan sosial itu tidak tepat sasaran dan diselewengkan, memperkecil lah angka-angka seperti itu. Memperkecil angka. Karena memang gini Pak, kemarin saya juga sempat melihat begitu ya Pak ya, berita dari pemberitaan nasional bahwa PPATK juga menemukan ada ribuan rekening milik BUMN, karyawan BUMN yang ternyata menerima bantuan sosial. Oh iya, betul. Nah, ini kan juga cara kerjanya yang perlu ada pengawasan menurut saya. Jadi bantuan nggak tepat bahwa banyak orang-orang yang menerima bantuan justru yang sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan. Betul. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, Mbak Sima. Jadi bahkan juga sebaliknya juga masih ada orang-orang yang ngaku-ngaku miskin ya selamanya dia tetap menerima bantuan terus. Makanya saya setuju dengan ketegasan Presiden lewat menterinya bahwa pendamping keluarga harapan sekarang ini tidak hanya sekedar mereka menyalurkan bantuan saja, menerima bantuan, menyalurkan, tidak hanya itu. Mereka harus mendampingi. Yang dia dampingi ini harus juga naik kelas per tahunnya. Betul. Ya, kalau dia tidak bisa mengupayakan yang dia bantu naik kelas, mereka harus diganti. Karena nggak berhasil. Kalau bayarin orang hanya sekedar menerima bantuan, nerima bantuan, ya gampang sekali. Pendamping keluarga harapan tidak sebatas itu. Mereka harus kemudian menyalurkan bantuan dan kemudian mampu mengentaskan mereka dari miskin menjadi tidak miskin. Jangan sampai mereka terlena. Iya, betul. Kemudian mengabaikan. Dan ini potensi sekali kalau kemudian seperti itu yang dilakukan, pendamping keluarga harapan itu seperti itu, maka punya potensi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh partai-partai tertentu, untuk memenangkan kelompoknya. Ini sehingga ini jadi terus dipelihara. Jadi miskin ini dipelihara terus sampai kapan? Karena mereka mau jadikan tim sukses dia, sehingga menang terus ketika pemilu, menang terus ketika pilkada. Nah ini yang tidak bagus. Ini menarik nih. Apakah kemudian Pak Ma'ruf menemukan itu juga di lapangan? Menemukan. Saya setiap saya reses, Mbak Sima, setiap saya ketemu masyarakat yang namanya sosper itu tidak pernah ada kata tidak, pasti ada. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah gelisah betul bahwa bantuan yang tidak tepat sasaran ini di mana-mana. Bahkan saya juga menyaksikan sendiri, Mbak Sima, gitu. Ketika ada bantuan sosial saya datang, itu yang ngambil bantuan itu bukan orang-orang miskin, orang-orang yang cukup. Mereka berani mengambil bantuan tersebut di depan Pak Ma'ruf. Iya, berani. Kita berhenti, ternyata pakai NMAX, pakai Vario lah. Ini menurut saya ya bantuan yang tidak tepat sasaran ini yang harus kita gali. Maka wajar dong kalau kemudian angka sebegitu besar, sementara kemiskinannya turun hanya di angka
17.000. 0,29. 0,29. Ini ada yang salah. Baiklah, Iya, kita akan iya. kemudian menggali lagi ya pemirsa, Iya. apa yang salah kemudian Iya. dari bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur untuk mengentaskan kemiskinan, tapi ternyata baru 0,29% saja angka penurunannya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ini enak banget pemirsa kalau saya berbincang langsung dengan anggota Banggar begitu ya, langsung tahu anggarannya yang digelontorkan oleh pusat itu berapa. Ternyata banyak sekali gitu ya. Tapi sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur kan juga sudah punya banyak sekali program gitu ya, terkait dengan program Keluarga Harapan, kemudian juga untuk kemudian bisa mendampingi keluarga-keluarga ini agar sejahtera, agar naik kelas, tidak lagi menjadi miskin begitu. Ada pendampingan yang dilakukan tentu saja gitu ya. Kemudian juga ada KIP X PPKS Jawara, ini juga banyak sekali sebenarnya pemirsa program-program yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun ternyata realisasinya kurang memuaskan begitu Pak. Ya. Saya menangkapnya begitu. Ya. Benarkah demikian? Ya, betul. Kurang memuaskan. Berarti titik permasalahannya di mana nih Pak? Ya. Titik permasalahannya karena yang kemarin-kemarin data tunggal sementara, data tunggal DTSN ini kan baru-baru Mbak Sima. Nah, sehingga kemiskinan di Jawa Timur itu belum bisa terdata dengan maksimal saya melihat. Nah, ini butuh kerjasama sinergi antara dinas-dinas terkait. Betul. Ya, dinas pendidikan, dinas UMKM, dinas pertanian, itu yang harus sinergi gitu kan, jika bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah Jawa Timur maupun pusat itu betul-betul tepat sasaran dan bisa sinergi. Kalau enggak, fungsi pengawasannya kan kita susah Mbak Sima. Fungsi pengawasan terhadap bantuan-bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah itu susah kalau kita nggak bisa sinergi gitu kan. Yang ini ya menurut saya harus menjadi suatu perhatian bahwa di angka yang sebegitu besar, pemerintah pusat, pemerintah daerah ini juga dikelola dengan baik, diawasi oleh baik oleh seluruh segmen, seluruh dinas terkait. Ini harus memacu bahwa bagaimana bantuan-bantuan sosial ini bisa terawasi dengan baik. Baik, instrumen apa sih Pak yang diperlukan sebenarnya untuk bisa sinergitas, kemudian optimal juga yang namanya lintas tadi Pak, antar lembaga, antar instansi biar bisa lebih bagus lagi kinerjanya, optimalnya. Jangan sampai kalau menurut pemerintah Provinsi Jawa Timur angka kemiskinan itu turun, tapi menurut Bank Dunia ternyata garis kemiskinan naik. Ya, itu tadi karena begini Mbak Sima, saya melihat bahwa yang diopeni, yang dibantu itu data kemiskinan yang ada. Nah, sementara di luar yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah itu kan, seperti mereka yang menengah ke bawah itu kalau nggak diawasi juga mereka akan menjadi potensi miskin. Nah, kalau nggak diawasi mereka menjadi potensi miskin kan nambah. Nah, sementara penanganan data yang miskin saja ini tidak akurat, ditambah lagi dengan potensi-potensi yang berpeluang untuk mereka turun menjadi miskin. Ini menurut saya harus menjadi acuan di dalam rangka kita menggelontorkan bantuan-bantuan keuangan terhadap masyarakat. Nah, seperti UMKM. UMKM ini masyarakat ini jangan hanya sekedar dibantu, misalkan dibantu uang, dibantu beras, dibantu ini saja, tidak diberi makan saja. Mereka harus dididik mereka untuk mandiri, dididik mandiri. Jadi pendamping keluarga harapan itu bagaimana bisa memberikan edukasi mereka berdagang, ya kan,
Mereka berdagang, jualan UMKM lah, jualan mie ayam, jualan apa, mereka dididik. Sehingga mereka bisa produktif, bisa mandiri. Nah, kalau kemudian dia dibantu terus-menerus tapi tidak dididik, ya selamanya dia akan menjadi keluarga miskin sampai 15 tahun menjadi keluarga miskin. Padahal masyarakat ini bertambah. Betul. Jadi kemiskinan bertambah, apalagi kemudian dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil. Ini ada pengurangan tenaga kerja, PHK di mana-mana. Itu saya kira suatu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil itu mengganggu. Di Bali itu pernah, di Bali itu soko ekonominya adalah pariwisata. Ketika bom Bali, terjadi bom Bali dan COVID juga. COVID itu luar biasa. Maka UMKM yang sekecil, penjual nasi goreng, penjual warung-warung kecil-kecil itu rontok semua. Karena ya dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil tadi. Nah, ini muncul kemiskinan-kemiskinan baru. Kalau kita hanya sekedar fokus kepada data kemiskinan yang ada, tapi tidak memperhatikan yang lain, menyelesaikan data kemiskinan yang ada aja tidak tepat sasaran, apalagi gitu Mbak Sima. Baik, berarti yang bisa saya simpulkan di sini begitu Pak ya, kemiskinan itu terjadi di negara berkembang terutama itu jikalau angka pertumbuhan ekonominya itu tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduknya, kemudian tersediaan lapangan pekerjaan juga. Betul, ya betul. Jadi bahwa di negara-negara berkembang karena pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, terus penambahan penduduknya tidak terkontrol, ini ya menjadi penyebab bahwa garis kemiskinan itu tinggi dan kemiskinan itu bertambah. Gitu. Pemecahan kita, pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar apapun ya akan kurang terus, bahwa kemiskinan tidak akan selamanya berkurang. Kecil sekali, angka 17.000. Baiklah kalau begitu Pak. Kemudian yang menjadi indikator sendiri dari kemiskinan itu apa Pak? Dari kita melihat bahwa ada yang namanya miskin ekstrim, kemudian ada kemiskinan. Ya, kemiskinan ekstrim yang penghasilannya kurang 500.000 itu dianggap miskin ekstrim. Per orang? Per keluarga itu banyak, masih per banyak. Keluarga, masih banyak. 1 juta. 500.000 berarti kan dia per hari hanya mengeluarkan uang 15.000. Kalau kemudian dia punya kakak 3-4 orang, itu kan sama. Nah, itu yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Nah, terus kemudian penghasilan yang kurang 1 juta, ini juga dianggap miskin. Maka mereka kebanyakan orang yang penghasilannya kurang 1 juta tidak bisa menyekolahkan anak. Ya, karena kemiskinan itu tidak hanya sekedar tidak bisa makan, Mbak Sima. Tidak hanya sekedar tidak bisa makan, tapi ketidakmampuan mereka menyekolahkan, mendidik anaknya di pendidikan ini berpotensi menambah kemiskinan baru. Ya. Jadi maka kemudian bahwa kemiskinan itu tidak hanya sekedar mereka, ya kemiskinan ekstrim itu mereka tidak bisa makan. Tapi miskin itu mereka yang tidak bisa nyekolahkan anaknya karena keterbatasan penghasilan, itu miskin. Karena orang yang tidak mampu menyekolahkan anaknya tidak sekolah, ini mereka ketika besar anak ini muncul menjadi penduduk miskin lagi, kan begitu. Karena mereka terbatas pendidikan sekolah. Mungkin itu yang dikatakan kemiskinan turun, Pak. Turun-menurun. Betul juga itu. Turun-menurun begitu, Pak ya. Jadi kemiskinan turun-menurun. Jadi kemiskinan itu turun-menurun. Jadi bapaknya ibunya miskin, karena anaknya tidak sekolah, miskin ya. Makanya biasanya orang-orang yang ditangani itu mestinya kita berpikir pemerintah terpanggil untuk kemiskinan itu tidak hanya sekedar tidak bisa makan, tapi pendidikan, rumah, itu menjadi serius. Baik, kemudian Pak, kalau melihat sinergitas antara pemerintah provinsi, pusat, dan juga masing-masing daerah, kabupaten dan juga kota yang ada di Jawa Timur, ini sudah seperti apa Pak evaluasinya? Sekarang evaluasi terus kita, Mbak, DPR, kita Komisi E, itu evaluasi terus bersama dengan juga Dinas Sosial, Dinas Pertanian, itu kita melakukan suatu evaluasi kerjasama baik dengan pemerintah pusat tentunya,
bersinergi, bantuan-bantuan sosial itu diarahkan ketika datanya satu, maka ini terfokus. Jadi nggak bisa tumpang tindih. Itu mengantisipasi data tumpang tindih. Ini sudah kerjasama yang baik, luar biasa menurut saya. Hari ini ada perkembangan baru, tidak seperti sebelumnya ya. Oke lah, sebelumnya saya tidak menganggap yang sebelumnya itu jelek, bahwa sekarang itu saya salut ya dengan data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Baik. Menjadi suatu upaya pemerintah Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo untuk tidak mau data itu tumpang tindih, sehingga satu semua untuk menyelesaikan kemiskinan, bahwa ini loh datanya. Baik. Jangan main-main. Gitu. Tidak bisa digunakan diputer ganti ini tidak bisa. Baik. Kalau sejauh ini yang saya ketahui begitu Pak ya, ketika data itu dimiliki oleh pemerintah provinsi, kemudian masing-masing dinas terkait itu punya juga datanya masing-masing. Jadi bantuan yang diterima oleh masyarakat itu tidak double. Nah, apakah nanti akan ada potensi ketika data itu menjadi satu tunggal DT data tunggal sosial ekonomi nasional itu tadi menjadi satu, apakah nanti masyarakat miskin itu akan mendapatkan banyak sekali bantuan, double begitu Pak bantuannya? Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Kalau guyonan yang beredar di masyarakat pemirsa, memang orang miskin atau masyarakat miskin ini sengaja dipelihara agar tetap miskin supaya mereka tidak punya pilihan lain selain mau diupah dengan harga yang murah. Semoga hal-hal kayak gitu tuh bisa segera terentaskan begitu ya, dengan hadirnya para legislatif begitu ya, anggota DPRD sebagai perwakilan dari rakyat ini yang terus mendukung adanya pengentasan kemiskinan dan juga memberikan banyak sekali pengawasan begitu kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu ya. Berbicara soal tadi pemirsa, data yang diberikan oleh yang disodorkan nantinya itu akan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional, hanya satu saja begitu ya. Tapi akan menimbulkan kekhawatiran juga ternyata. Khawatirnya adalah jika nanti data tersebut tunggal satu, nantinya masyarakat miskin ini akan mendapatkan bantuan yang double gitu. Karena sepengetahuan saya pribadi begitu ya, ketika satu masyarakat miskin sudah mendapatkan bantuan dari entah itu pemerintah kota atau pemerintah provinsi, maka mereka tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat begitu. Benar demikian Pak? Bagaimana kemudian solusinya? Begini Mbak Sima, jadi tidak masalah mereka dapat bantuan double, gitu kan? Karena ini kita orientasinya adalah mengentaskan kemiskinan. Kemampuan pemerintah daerah, misalkan kemampuan pemerintah pusat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat itu per keluarga 900 misalkan. Angka 900 itu tidak cukup untuk yang lain-lain. Padahal kemiskinan itu ya faktor pendidikan, anaknya tidak bisa sekolah, untuk berobat ya, untuk bayar listrik, macam-macam lah. Jadi tidak hanya cukup untuk makan. Kalau bantuan 900 untuk makan, maka kemiskinan itu terus menerus, gak akan pernah bisa berubah. Apalagi ada inflasi. Apalagi ada inflasi, gitu kan. Tidak cukup mereka. Maka ditunjanglah dengan bantuan pemerintah daerah, misalkan dengan jawara, ada bantuan pendidikan kepada anaknya. Itu saya kira ketika bahwa yang dibantu itu betul-betul bahwa mereka miskin, ya saya kira lebih bagus dan lebih cepat mereka mengatasi kemiskinannya. Malah kalau kemudian ibaratnya itu sedikit diratakan saja, gitu. Nah, ini malah juga nggak selesai kemiskinan kita. Lebih bagus bahwa ini orang miskin segera kita angkat untuk tidak menjadi miskin. Kemudian gantian yang lain kita angkat lagi dari miskin tidak menjadi miskin. Itu kalau datanya betul-betul valid, akurat bahwa mereka orang miskin, tidak masalah menurut saya. Bukan kemudian dapat bantuan dari pusat juga dapat bantuan lebih bagus, karena bantuan dari pusat itu saya kira tidak cukup.
Tidak cukup angka yang 900 itu tidak cukup menurut saya. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga berlomba-lomba untuk mengentaskan kemiskinan yang ini tadi. Selagi bahwa datanya itu valid, bahwa betul-betul miskin dan layak diangkat dari miskin untuk menjadi tidak miskin, saya kira valid. Bagaimana kemudian pengawasannya, Pak? Kalau misalkan data yang digelontorkan langsung banyak sekaligus. Loh, kan ada PKH. Pendampingan keluarga harapan. Pendampingan keluarga harapan. Bisa nggak dia? Makanya sekarang pemerintah itu pendamping PKH tidak hanya sekedar saya katakan tadi, tidak hanya sekedar memindahkan, mengirimkan bantuan, tapi dia bagaimana bisa mengedukasi masyarakat orang kelompok keluarga yang miskin itu tidak menjadi miskin. Baik. Ya, betul-betul mereka pengawasannya valid, datanya valid. Bantuan nggak akan ada kecurigaan tumpang tindih. Ya, mereka akan dapat besar. Betul dapat besar. Langsung terangkat. Kalau enggak, bahwa kemiskinan itu terus. Nggak cukup. Mereka boro-boro mau usaha. Untuk makan aja susah. Ya. Gitu kan, Mbak Sima kan? Uang 900, ini mau saya buat usaha apa? Uang makan aja saya susah. Nggak bersisa. Nggak bersisa. Saya kan butuh sejak sekolah anak. Kalau ini saya buat sekolah anak, saya nggak makan. Kan begitu. Ya, yang penting data ini valid. Tidak digunakan, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Berarti artinya ini juga akan menjadi salah satu cara untuk menepis adanya ego sektoral begitu Pak ya? Betul. Antara masing-masing dinas, kemudian adanya tumpang tindih program masing-masing OPD begitu Pak? Iya. Nah, ego sektoral inilah yang kemudian juga harus kita antisipasi. Jadi mereka ini banyak sekarang dinas-dinas itu ya namanya manusia. Ego sektoral itu. Ini mau saya berikan di sini, ini mau saya berikan di sini, ini merasa saya berikan di sini. Ingin merasa semua. Menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Nah, dan ditambahi lagi ada kepentingan-kepentingan tertentu tadi, gitu kan, ingin menjadi pahlawan sehingga harus dilepas. Saya kira satu misi kita adalah pengentasan kemiskinan. Jangan lagi ada ego sektoral. Kita akan bangga apabila kemiskinan itu betul-betul turun. Dan ini bentuk kerjasama bersama. Bukan pemerintah pusat saja, tapi juga pemerintah daerah. Juga masyarakat. Masyarakat RT, RW, desa, camat, bupati. Ini ada kerjasama yang baik. Kalau ini kerjasama baik dan satu tujuan bersama-sama mengentaskan kemiskinan, saya kira bisa punya kesepahaman yang sama. Repotnya kalau tidak punya kesepahaman yang sama. Ini kadang-kadang ego sektoral tadi. Ini gimana caranya kemudian bisa menyelesaikannya? Duduk sama-sama, bareng-bareng, diskusi? Iya, duduk sama-sama. Maka kita ketika menteri datang, Dinsos datang, ya kan gitu. Ketika dari pemerintah pusat membantu ekonomi dari dinas pertanian juga datang, gitu. Dinas UMKM datang. Nah, saya kira bersama-sama itu nggak mungkin dibicarakan sendiri, tidak mungkin. Maka muncul ego sektoral tadi. Ini tidak mungkin dibicarakan sendiri-sendiri. Itu harus bersama-sama. Bahkan keterlibatan kita tidak mungkin. Pemerintah pusat itu mau mendapatkan data dari bawah, itu kan RT, RW, kan gitu mereka mendapatkan itu. Nah, ini bagaimana juga ajak edukasi bahwa betul-betul loh ya, kamu awasi pemerintah daerah, pemerintah yang paling bawah, lurah itu juga harus mengawasi. Nah, LSM atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi keagamaan juga harus mengawasi. Kan sekarang ada usul sanggah. Saya kira usul sanggah itu upaya untuk terbuka betul bahwa yang data yang diajukan ini memang valid, orang-orang miskin layak dibantu. Bebas sekarang. Berarti perlu adanya banyak sekali pengawasan dan melalui banyak sekali uji ya Pak ya? Iya. Tidak bisa langsung mendeklarasikan dirinya sebagai masyarakat miskin atau orang miskin. Saya mau dibantu Pak. Enggak bisa begitu, bisa begitu. Saya kira kerjasama dengan masyarakat. Kita nggak bisa. Kanan kirinya harus tahu, harus tahu. Kalau dia benar-benar nggak bisa makan. Ya, misalkan NU, Muhammadiyah atau organisasi-organisasi keagamaan lain kan tahu semuanya mereka. Tahu bersama-sama kita untuk merekrut kemiskinan di daerah itu harus datanya dari kelompok-kelompok itu sehingga bersama-sama bahwa masyarakat juga terlibat di dalam
bersama-sama mengatasi. Karena ini amanat undang-undang. Ya. Gitu ya. Baik Pak, terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan sebenarnya indikator kemiskinan itu tidak lagi ada atau berhasil dientaskan itu apa? Kemudian apa harapannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku mitranya jenengan begitu ya, agar bantuan ini yang digelontorkan banyak sekali oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri ini bisa kemudian diberikan secara maksimal, penyerapannya optimal begitu Pak. Ya. Silakan. Kemiskinan yang kita harapkan bagaimana mereka bisa makan. Mereka bisa sekolah. Indikatornya itu ya Pak? Indikatornya itu. Mereka bisa makan, mereka bisa sekolah. Ya, bisa makan, bisa sekolah, punya rumah, saya kira. Ya, punya rumah, tidak ngontrak lagi. Ini maka kerjasama dengan dinas-dinas terkait, mereka bisa kredit rumah 0% gitu kan. Nah, saya kira ini saling mengkait gitu kan. Jadi itu ukuran bahwa mereka tidak lagi miskin. Nah, dan itu dipelihara oleh tanggung jawab negara, tanggung jawab bersama. Mereka bisa makan, mereka bisa sekolah, gitu kan. Mereka bisa punya rumah, gitu kan. Tidak kumuh dan lain sebagainya itu menjadikan mereka menjadi generasi masa depan yang bagus dah, gitu kan. Nah, pemerintah Jawa Timur saya kira concern sekali dalam hal ini, khususnya DPRD Komisi saya itu mencoba memperhatikan kemiskinan yang ada di Jawa Timur ini. Dan kita awasi betul, khususnya di Badan Anggaran kita awasi bahwa anggaran yang kita gelontorkan oleh Dinas Sosial itu harus tepat sasaran. Kita awasi betul. Baik kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah berbincang bersama kami di podcast Rembok Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur begitu ya. Kalau sedikit saya bisa menyimpulkan begitu ya, artinya data dalam pengentasan kemiskinan dan juga kerjasama antar lintas sektoral ini menjadi kunci penting dalam pengentasan kemiskinan. Maka dari itu akurasi data dibutuhkan, karena kalau misalkan data itu sudah valid, tumpang tindih bantuan pun tidak akan menjadi masalah. Saya Singa Perwira bersama dengan Bapak Imam Ma'ruf dari Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Gerindra, pamit undur diri, sampai jumpa. Baik Pak, terima kasih.